Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel. Kali ini Iyo Irwan Channel akan berbagi tentang persiapan ujian sekolah tahun 2020-2021. Pada video ini Iyo Irwan akan membagikan kisi-kisi pembahasan materi dan contoh soal untuk muatan pelajaran matematika nomor 1 sampai 20. Sebelum kita mulai, anak-anak bisa like, komen, dan subscribe video ini supaya video ini semakin banyak yang nonton dan channel ini semakin berkembang. Kita mulai saja anak-anak. Untuk indikator soal yang pertama, siswa dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dengan benar. Nah, untuk soal yang pertama ini masih kategori yang mudah, hanya penjumlahan dan pengurangan. Jika indikatornya seperti ini, maka ini ada operasi hitung campuran, penjumlahan, kemudian yang belakang pengurangan. Tapi nanti kamu juga harus siap jika ada pengurangan dulu, kemudian baru penjumlahan. Nah, contoh soalnya, untuk nomor 1 ini ada yang tanpa menyimpan dan tanpa meminjam. Nah, ini contoh hasil operasi hitung dari 2341 ditambah 1538 dikurangi 1665 adalah. Nah, caranya seperti biasa, mulai dari bersusun pendek. Nah, 1 tambah 8 9, 4 tambah 3 7, 3 tambah 5 8, 2 tambah 1 3. Kemudian kita kurangi dengan 1665. 9 kurangi 5 4, 7 kurangi 6 1, 8 kurangi 6 2, 3 kurangi 1 2. Nah, jawabannya adalah 2214. Untuk yang tanpa menyimpan dan tanpa meminjam ini pasti mudah sekali. Nah, sekarang dengan menyimpan dan tanpa meminjam. Jadi penjumlahnya nanti ada yang disimpan, tapi pengurangannya tidak ada yang meminjam. Nah, contohnya hasil operasi hitung 2871 ditambah 1768, kemudian dikurangi 1425. Nah, ini caranya sama, bersusun pendek. 1 tambah 8 9, 7 tambah 6 13, menyimpan 1 di atas 8 itu. 1 tambah 8 9, 9 tambah 7 16, menyimpan 1 kita letakkan di atas 2. 1 tambah 2 3 tambah 1 4. Nah, ini sudah ada menyimpannya. Kemudian dikurangi 1425. 9 kurangi 5 4, 3 kurangi 2 itu 1, 6 kurangi 4 2, 4 kurangi 1 itu 3. Jadi hasilnya adalah 3214. Nah, kemudian untuk soal yang lainnya, contohnya ini adalah yang tanpa menyimpan tapi dengan meminjam. Hasil operasi hitung 3235 ditambah 2544 dikurangi 3985. Seperti biasa, bersusun pendek. 5 tambah 4 9, 3 tambah 4 7, 2 tambah 5 7, 3 tambah 2 5, dikurangi 3985. 9 kurangi 5 4, 7 dikurangi 8 tidak bisa, kita harus pinjam 1, sisa 6 yang dipinjam, kita dapat 1 jadi 17. 17 dikurangi 8 itu 9. 6 dikurangi 9 tidak bisa, kita pinjam dari 5. 5 dikurangi 1 tinggal 4. Kemudian 6 nya kita tambah 1. 16 dikurangi 9 7, 4 kurangi 3 1. Hasilnya adalah 1794. Dan contoh yang lainnya adalah dengan menyimpan dan dengan meminjam. Hasil operasi hitung
4.963 ditambah 2.674 dikurangi 2.779 adalah, kita susun pendek, 3 tambah 4 7, 6 tambah 7 itu 13, menyimpan 1 tambah 9, 10 tambah 6, 16, menyimpan 1 tambah 4 tambah 2 itu 7. Kemudian kita kurangi 2.779. 7 kurangi 9 tidak bisa, kita pinjam depannya 1, tinggal 2. Yang ini jadi 17 kurangi 9 itu 8, 2 kurangi 7 tidak bisa, pinjam lagi depannya, tinggal 5, satunya ke belakang jadi 12, kurangi 7 itu 5, 5 kurangi 7 tidak bisa, pinjam lagi depannya, tinggal 6, satunya geser ke belakang jadi 15, kurangi 7 itu 8, 6 kurangi 2 itu 4, hasilnya 4.858. Nah, itu adalah contoh soal nomor 1, dimulai dari yang tanpa menyimpan, tanpa meminjam, hingga menyimpan dan meminjam semuanya. Nah, semoga kalian nanti bisa mengerjakan soal tersebut. Ini adalah contoh operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nanti jika kalian pengurangan dan penjumlahan, maka kerjakan dulu pengurangannya baru penjumlahannya. Jadi antara operasi hitung penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat, jadi mana yang ada di depan itu nanti dikerjakan terlebih dahulu. Itu solusi paling mudahnya. Kemudian kita lanjutkan untuk indikator yang kedua. Siswa dapat menentukan faktorisasi prima dari bilangan 2 angka. Nah, ini adalah bilangan 2 angka. Jadi 10 sampai 99. Nah, contohnya faktorisasi prima dari 72 adalah, nah, syaratnya kamu harus bisa pertama mengenal bilangan prima, bilangan yang hanya memiliki faktor bilangan itu sendiri dan bilangan 1. Kemudian kamu bisa melakukan operasi hitung pembagian, karena kalau tidak bisa membagi nanti agak susah. Nah, 72 itu dimulai dengan membaginya 2. Ini adalah bilangan prima yang genap. Jadi nanti kalau ada bilangan genap bagi saja 2. 7 bagi 2 itu 3, sisa 1, 12 bagi 2 itu 6. Jadi 36. Kemudian ini genap lagi 36, dibagi 2 lagi, 3 bagi 2 itu 1, sisa 1 jadi 16, 16 bagi 2 itu 8, 18, bagi 2 lagi karena genap, 18 bagi 2 itu 9, nah 9 itu dibagi 2 tidak bisa, kita coba bagi 3, bisa 3 kali 3 atau 9 bagi 3 sama dengan 3. Nah, untuk faktorisasi primanya kita tulis ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, seperti ini cara menulisnya. Kemudian biasanya dibuat dalam bentuk pangkat 2 2 2. Nah, ini 2-nya ada 3 maka 2 pangkat 3. 3-nya ada 2 maka 3 pangkat 2. Jadi seperti itu untuk faktorisasi prima. Ini untuk contoh soal nomor 2 adalah tentang faktorisasi prima. Kemudian untuk nomor 3, siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan EPB 2 bilangan 2 angka. Ini adalah EPB 2 bilangan 2 angka. Nah, tipe soal 1, paman membeli 24 buah jeruk dan 56 buah manggis. Kedua buah tersebut akan diberikan tetangganya dengan jumlah sama banyak. Nah, kata kuncinya di sini dengan jumlah sama banyak. Jumlah tetangga paling banyak. Nah, ini juga bisa untuk mengingat-ingat bahwa ini adalah soal EPB. Jumlah tetangga paling banyak yang menerima buah dari paman adalah, nah caranya kita bisa gunakan metode seperti ini ya, dengan pembagian 24 bagi 2 itu dapat 12, 56 bagi 2, 5 bagi 2 itu 2, sisa 1, 16 bagi 2, 8. Karena sama-sama bisa membagi, kita beri tanda topi misalkan. Kemudian kita bagi 2 lagi, 12 bagi 2 itu dapat 6,
2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, jadi 14 ini. Dua-duanya bisa dibagi, kita kasih tanda genap, kita bagi 2 lagi, 6 bagi 2 itu dapat 3, 14 bagi 2 itu 7. Sama-sama bisa dibagi, kita beri tanda. Nah, tidak ada yang genap, kita bagi 3, 3 bagi 3 itu 1, 7 bagi 3 tidak bisa, kita tulis 7 saja. Kemudian bagi 7, 1 bagi 7, kita turunkan saja 1, artinya tidak bisa. 7 bagi 7 itu 1. Nah, jumlah tetangga paling banyak menerima buah dari paman itu hanya mencari FPB-nya. FPB dari 24 dan 56 adalah yang ada tandanya ini, ada topinya 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 ada 8. Jadi jumlah tetangga paling banyak yang mendapat buah dari paman adalah 8 orang. Nah, itu contoh dari FPB 2 bilangan 2 angka. Kita lanjutkan untuk tipe soal yang kedua. Nah, ini tadi beda dengan yang sebelumnya. Ayah memiliki 25 kambing berwarna hitam dan 35 kambing berwarna coklat. Kambing-kambing tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kandang dengan jumlah sama banyak. Nah, ini cirinya kalau soal FPB. Banyak kambing berwarna hitam di setiap kandang. Nah, yang ditanyakan adalah kambing warna hitam di setiap kandang. Nah, beda dengan tadi. Nah, kalau soal yang seperti tadi yang ditanyakan adalah banyak kandang yang dimiliki oleh ayah. Nah, itu sama seperti soal tipe nomor 1. Tapi ini soal tipe nomor 2 yang ditanyakan adalah banyak kambing warna hitam di setiap kandang. Nah, caranya sama seperti tadi, kita cari FPB-nya dulu. Nah, ini ganjil semua, belakangnya ada 5, kita bagi 5, pasti bisa. 25 bagi 5 itu 5, 35 bagi 5 itu 7. Nah, karena dua-duanya bisa dibagi, maka kita beri tanda. Kemudian ini kita bagi 5, 5 bagi 5 itu 1, 7 dibagi 5 tidak bisa, kita turunkan saja. Kemudian bagi 7, 1 bagi 7 kita turunkan saja karena tidak bisa, 7 bagi 7 1. Nah, yang ada tandanya adalah FPB. FPB dari 25 dan 35 adalah 5. Nah, pertanyaannya adalah banyak kambing, kita belum selesai di sini. Nah, banyak kambing hitam adalah, nah kambing hitamnya tadi ada 25, kemudian kandangnya sudah ketemu 5. Jadi setiap kandang ada berapa? 25 bagi 5 sama dengan 5 ekor. Nah, kalau yang ditanyakan kambing warna coklat, maka 35 bagi 5 dapat 7. Itu kalau kambing coklat. Nah, pertanyaannya adalah kambing hitam, maka kambing hitamnya di sini jelas 25 dibagi kandangnya ada 5, ketemu 5 ekor di setiap kandang. Nah, nanti kalau kalian mendapat tipe soal nomor 1 atau tipe soal nomor 2, semoga kalian bisa menyelesaikannya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk indikator nomor 4, siswa dapat melakukan pembulatan pada sebuah hasil pengukuran panjang dengan benar. Nah, aturan pembulatan itu jika lebih besar atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, sedangkan jika kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, hasil pembulatan dari 348,48465 adalah, nah bisa dilihat di sini ada pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, kalau 2 angka di belakang koma kita lihat yang angka ketiga ini 4, jadi dibulatkan ke bawah, jadi hilang. Makanya tidak ditambah, 8-nya utuh. Kemudian pembulatan 1 angka di belakang koma, kita lihat di sini 8. 8 itu naik, maka ini 4 berubah jadi 5. Kemudian pembulatan ke satuan terdekat, maka kita lihat di sini 4. 4 di sini artinya tidak dinaikkan atau diturunkan, maka ini utuh 8. Kemudian pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, kita lihat ini 8, ini satuannya. 8 itu naik, jadi di sini menjadi 5, 350. Nah, jadi nanti soalnya diminta kemana?
ke dua angka belakang koma, satu angka belakang koma, ke satuan terdekat atau ke puluhan terdekat. Nah, intinya nanti jika 4 itu jangan ditambah. Tapi nanti kalau 5, 6, 7, 8, 9 maka angka di depannya kamu tambah 1. Nah, seperti ini. Ini jadi 5 karena angka di belakangnya 8, jadi naik seperti itu. Pembulatan seperti itu. Sudah paham kan anak-anak? Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Disajikan sebuah gambar bangun datar persegi panjang atau segitiga. Siswa dapat menentukan keliling dari bangun tersebut dengan tepat. Nah, ini juga ada perseginya ternyata. Bangun datar persegi, persegi panjang atau segitiga. Nah, persegi panjang. Nah, seperti ini contohnya. Keliling bangun di samping adalah, nah rumusnya kita harus tahu rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya 22 ditambah lebarnya 10. Jadi 2 dikali 32 sama dengan 64 cm persegi atau satuan luas, karena di sini tidak ada satuannya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang segitiga. Disajikan sebuah gambar bangun datar persegi panjang, ini tadi sama indikatornya. Nah, ukurannya itu keliling bangun di samping adalah, nah kita tinggal jumlahkan saja karena kelilingnya A tambah B tambah C. A itu 9, B nya 12, C nya yang paling panjang 15. Kita tinggal jumlahkan. 21 tambah 15 itu 36. Kalau untuk persegi juga sama, tinggal menambahkan semua sisinya. Biasanya rumusnya sederhananya untuk persegi adalah 4 kali sisi untuk keliling itu. Nah, kita lanjut untuk nomor 6. Disajikan gambar bangun datar persegi, persegi panjang atau segitiga. Nah, kita menentukan luas bangun datarnya. Nah, ini luas bangun di samping adalah, cara pengerjaannya luas sama dengan rumusnya adalah panjang kali lebar. Jadi untuk persegi panjang rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini 25, lebarnya 8. Tinggal dikalikan, 25 kali 8 dapatnya 200. Nah, kemudian untuk yang segitiga, luas bangun di samping adalah, nah untuk segitiga ini kamu jangan sampai tertipu sisi miring ini, sisi yang terpanjang miring ini tidak digunakan. Jadi kita cukup menggunakan dua sisi yang tegak lurus ini, 6 dengan 8. Cara pengerjaannya adalah luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya ini 8, tingginya ini 6. Alasnya 8, tingginya 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu. Nah, setengah dari 8 itu 4 kali 6. 4 kali 6 itu 24. Nah, mudah bukan untuk luas persegi panjang dan segitiga. Nah, untuk persegi luasnya rumusnya adalah sisi kali sisi. Jadi misalkan sisi persegi itu 6, maka luasnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi seperti itu. Kita lanjut untuk nomor 7. Indikatornya disajikan berbagai gambar sudut. Siswa dapat memilih nama sudut tertentu dari gambar yang disajikan. Nah, sudut itu yang pertama sudut lancip. Nah, ini ujungnya ini lincip atau lancip. Nah, ini kecil, runcing, nah, lancip. Kemudian siku-siku, nah kayak sikutmu ini. Kalau kamu mau itu menekuknya, siku-siku. Kemudian ini tumpul, nah tumpul itu budul. Nah, ini. Jadi sudut lancip, siku-siku, dan tumpul. Nah, ada sudut apalagi yang lainnya, mungkin sudut lurus atau sudut pelurus itu 180 derajat.
Nah, ini untuk sudut lancip kurang dari 90 derajat, sudut siku-siku itu 90 derajat, sudut tumpulnya lebih dari 90 derajat. Nah, kalian harus paham sudut-sudut ini agar nanti bisa menyelesaikan soal nomor 7. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 8. Siswa dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dua pecahan biasa berbeda penyebut. Nah, di sini hasil dari 2/5 ditambah 3/15. Nah, penyebut itu yang bagian bawah ini. Yang atas ini namanya pembilang. Nah, yang bawah penyebut. Nah, ini penyebutnya beda, 5 dan 15. Caranya bagaimana? Kita tulis dulu. Nah, kemudian 2 ini kita kalikan 15. Kemudian 3 kita kalikan 5. Kita kalikan silang. 2 kalikan penyebut yang satunya, 3 juga kalikan penyebut yang satunya. Jangan dikalikan penyebutnya sendiri, tapi kalikan penyebut yang mau dijumlahkan itu tadi. Kemudian 5 dikalikan 15. Nah, seperti ini. 2 kali 15, 3 dikali 5, ini ditambahkan 5 dikali 15. Nah, 2 kali 5 itu 30, 3 kali 5 15, 5 kali 15 itu 75. Nah, ini jawabannya 45/75. Bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan 15. Nah, 45 bagi 15 dapat 3, 75 bagi 15 dapat 5. Jadi caranya adalah utamanya adalah menyamakan penyebut. Tapi jika kalian tidak ingin menyamakan penyebut, gunakan ini. Perkalian silang ini, yang bawah kali bawah. Nah, ini silangannya. Seperti itu. Nanti di akhir disederhanakan. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Disajikan soal cerita tentang pengurangan pecahan campuran dan pecahan biasa. Siswa dapat menyelesaikannya dengan benar. Nah, ini ada ibu membeli tepung terigu sebanyak 2/4 kg. Kemudian tepung tersebut digunakan 4/5 kg untuk membuat adonan kue. Sisa tepung terigu yang masih dimiliki ibu adalah berapa kilo? Nah, kita tulis dulu angka-angkanya. 2/4 dikurangi 4/5 sama dengan. Nah, di sini kita harus ubah bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? BTA, bawah kali tengah tambah atas. Ingat ya, cara untuk membuat pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dengan cara BTA, bawah kali tengah tambah atas. 4 kali 3, 12 tambah 2, 14. Nah, untuk penyebutnya tetap 4. Nah, di sini yang belakang 4/5 tetap 4/5. Nah, setelah itu sama seperti penjumlahan tadi. 14 ini kita kalikan 5. Kemudian 4 ini kita kalikan 4. Kemudian 4 yang bawah ini kita kalikan dengan 5. Nah, seperti ini. 14 kali 5 kurangi 4 kali 4 per 4 kali 5. 14 kali 5 70, 4 kali 4 16, 4 kali 5 20. Kemudian 70 kurangi 16 itu 54, ini 20-nya tetap. Kita sederhanakan dengan bagi 2. 54 bagi 2 itu dapat 27, 20 bagi 2-nya 10. Kemudian kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran. 27 bagi 10 itu dapat 2, sisa 7/10. Nah, seperti itu anak-anak, baik tadi yang penjumlahan maupun pengurangan pecahan. Nah, kalau untuk pecahan campuran ini dengan pecahan biasa tentu harus disamakan bentuknya. Atau kalau tidak mau ya disendirikan dulu. Tapi biasanya lebih enak dijadikan sama bentuknya. Jadi kunci dari operasi hitung pecahan biasanya adalah menyamakan bentuk pecahannya. Tidak bisa jika bentuk pecahannya berbeda langsung diselesaikan atau dihitung, itu biasanya tidak bisa.
Nah, umumnya harus menyamakan bentuk penyebutnya. Nah, di sini tadi campuran, sampai di sini sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Kita lanjutkan untuk nomor 10. Siswa dapat menyelesaikan operasi perkalian atau pembagian dua pecahan yang berbeda bentuk dengan benar. Nah, di sini untuk operasi perkalian bilangan pecahan itu cenderung lebih mudah dibandingkan operasi penjumlahannya. Dengan catatan kalian bisa menguasai perkalian dan pembagian. Kalau tidak menguasai ya agak sedikit susah, tapi tetap bisa untuk berusaha, tetap harus dicoba. Nah, contohnya hasil dari 4/14 kali 0,28 adalah, nah ini bentuknya beda. Yang depan 4/14 itu bentuk pecahan biasa, yang 0,28 ini bentuk pecahan desimal. Nah, ini menyebutkannya jangan 0,28 loh, salah itu. Ini adalah 0,28. Mengapa? Karena ini bukan 28. Ini per 10-an, ini per 100-an. Nah, beda lagi. Nah, 28 ini jadi satuan. Nah, jadi perlu kalian ingat ini adalah 0,28, bukan 0,28. Nah, kita lanjut saja. 4/14 kali 0,28 kita samakan bentuknya. Jadi 4/14 ini ada dua angka di belakang koma itu per 100, 28-nya kita tulis sebagai pembilang. Jadi mudah. 28 per 12 per 100. Kemudian kita sederhanakan. 14 bagi 14 itu 1, 28 bagi 14 itu 2. 4 bagi 4 itu 1, 100 dibagi 4 25. 1 kali 2, nah ini 1, ini 2. 1 kali 25, dapatnya adalah 2/25. Jadi itu jawabannya. Ini paling enak dengan model disederhanakan lebih dulu. Mengapa? Bandingkan dengan 4 kali 28. 4 kali 28 itu berapa? 80 tambah 32, 111. 14 kali 100 itu 1400. 112 per 1400 kamu sederhanakan. Kamu akan lebih kesusahan atau kesulitan ketika menyederhanakan angka yang lebih besar. Lebih baik sederhanakan dulu di sini. Kalau kamu lihat ada yang sama-sama genap, bagi 2, kemudian bagi 2 lagi, seperti itu caranya, hingga tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi daripada nanti 4 kali 28 111 per 1400 terus besar disederhanakan, pasti lebih susah atau lebih sulit. Mending disederhanakan terlebih dahulu. Nah, ini yang miring ke sini sama-sama dibagi, ini miring dengan ini sama-sama dibagi seperti itu. Nah, belum tentu loh semua bisa dibagi. Mungkin ini dengan ini saja atau ini dengan ini saja. Nah, kebetulan ini dengan ini boleh. Nah, ini dengan ini pun boleh. 4 bagi 2 2, 14 bagi 2 7, itu boleh. 7 dengan 28, ini dapat 1, ini dapat 4. Ini 4 dibagi 4 1, 4 bagi 2 2. Sama saja nanti hasilnya. Nah, jadi tidak akan keliru kecuali kamu menuliskan angka yang salah. Kita lanjut untuk contoh pembagian pecahan. Hasil dari 15/16 dibagi 3 1/8 adalah. Nah, ini bentuk pecahannya berbeda. Kita samakan dulu. 15/16, ingat BTA, bawah kali tengah tambah atas. 8 kali 3 24 tambah 1 25 per 8. Kita kemudian cara mengerjakannya unik. Kalau pembagian ini harus diubah menjadi kali, tetapi pecahannya ini harus dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, ini karena ini dikali, 8-nya jadi pembilang, 25-nya jadi penyebut.
Nah, setelah itu kita sederhanakan. 16 bagi 8. Nah, ini dapat 2. 15 bagi 5 dapat 3. 25 bagi 5 dapat 5. Kemudian ini 3 kali 1, ini 2 kali 5. Jawabannya adalah 3/10. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak. Daripada tadi 15 kali 8, ini ketemunya adalah 120 per berapa ini? 25 kali 16, ini adalah 400. Nah, kamu susah nanti. 120 per 400 itu menyederhanakannya sampai ketemu 3/10 ini. Nah, mending disederhanakan lebih dulu. Kita lanjutkan untuk nomor 11. Peserta didik dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan waktu yang berbeda. Nah, ini adalah rangkuman. Satu abad itu 100 tahun, satu dasawarsa itu 10 tahun, satu dekade 10 tahun, satu windu 8 tahun, satu lustrum 5 tahun, satu tahun 12 bulan, satu semester 6 bulan, satu caturwulan 4 bulan, satu triwulan 3 bulan, satu minggu 7 hari, satu hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Nah, ini kalian perlu memahami. Syukur-syukur bisa menghafalkan ini, karena nanti jelas akan keluar di nomor 11, operasi hitung konversi satuan waktu. Nah, nanti kadang-kadang malah dalam bentuk pecahan, misalkan 2,5 abad. Nah, nanti 2,5 kali 100 seperti itu. Nah, ini contohnya tidak akan Pak Irwan berikan, tapi kalian nanti cukup untuk menghafalkan ini. Kemudian kita lanjut nomor 12. Disajikan permasalahan sehari-hari tentang kecepatan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat. Nah, ini tipe soal 1 yang paling mudah dulu. Rama mengendarai sepeda motor dari kota A menuju kota B. Waktu perjalanan yang ditempuh Rama untuk sampai ke kota B yaitu 4 jam. Bila jarak kota A ke kota B adalah 220 km, maka kecepatan Rama selama mengendarai sepeda motor tadi berapa? Nah, ini V itu adalah kecepatan, velocity, sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu perjalanannya. Nah, jarak tempuhnya berapa? Jaraknya ada 220. Waktu tempuhnya 4 jam. 220 dibagi 4 itu ketemunya 55 km per jam. Mudah bukan? Nah, jadi kecepatan Rama selama mengendarai sepeda motor adalah 55 km per jam. Ini adalah soal tipe 1 untuk muatan atau materi kecepatan. Nah, untuk tipe soal 2 ini agak sulit sedikit. Tiara berangkat dari kota C menuju kota D dengan kecepatan 40 km per jam. Ia berangkat pada pukul 6.15 pada waktu bersamaan. Nah, ini kuncinya pada waktu bersamaan. Berarti berangkatnya sama, 6.15. Yuni berangkat dari kota D menuju kota C. Nah, ini harusnya kota C. Kalau dari D ke D ya tidak jadi berangkat. Nah, dari kota D menuju kota C dengan kecepatan 50 km per jam. Jika jarak kota C ke kota D adalah 60 km, pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, jadi dari arah yang berlawanan. Tiara C ke D, Yuni dari D ke C, nanti akan bertemu di tengah jalan. Nah, berangkatnya sama, kecepatannya beda, ada jaraknya. Jadi ada informasi kecepatannya Tiara, kecepatannya Yuni, pukul berangkatnya sama 6.15 dan jaraknya 60. Nah, rumusnya kita cari dulu lama perjalanannya dengan jarak yang ditempuh dibagi jumlah kecepatan. Nah, jaraknya itu sudah ditentukan C ke D itu 60. Jumlah kecepatannya itu maksudnya kecepatan Tiara ditambah kecepatan Yuni.
60 dibagi 40 tambah 50. 60 per 90 itu adalah 2 per 3 jam. 2 per 3 kali 60 menit. Nah, ini ketemunya adalah 40 menit. Setelah itu baru kita cari pukul berpapasan. Caranya adalah waktu berangkat ditambah lama perjalanan yang sudah kita cari di sini tadi. Waktu berangkatnya sama, 06.15 ditambah 00, ini adalah jamnya 0, menitnya 40. Jadi 06.55. Jadi mereka akan bertemu pada pukul 06.55. Untuk contoh tipe soal nomor 3, ini Tiara berangkat dari kota X menuju kota Y dengan kecepatan 40 km per jam. Ia berangkat pada pukul 06.15. Lalu 30 menit kemudian, nah ini waktu berangkatnya tidak sama, berselang 30 menit. Setelah Tiara sudah berjalan selama 30 menit, Yuni baru berangkat. Nah, ini harusnya kalau berangkat, ini soalnya ini juga harus dari kota X menuju kota Y agar bisa menyusul. Oh, ini adalah berpapasan dulu ini. Nah, ini tipe soal nomor 3. Waktu berangkatnya kan beda tadi. Tapi mereka kecepatannya masih ini 40 sama 60. Jaraknya 60 km. Jarak tersisa. Nah, Yuni kan sudah berangkat. Jadi jaraknya sudah ada yang terlewat. Jarak total dikurangi jarak yang sudah ditempuh Tiara. Nah, 60 dikurangi, nah ini 30 itu adalah 30 menit. Nah, 60 menit ini 30 per 60 karena satuannya di sini kilometer per jam. Jadi 40 kali 30 per 60. Kemudian 60 dikurangi 20. Ketemunya adalah 40 km jarak yang tersisa. Kemudian lama perjalanannya, jarak tersisa dibagi jumlah kecepatan 40 per 40 plus 60. Kemudian 40 per 100 itu 2 per 5 jam. 2 per 5 kali 60 menit itu 24 menit. Nah, baru kita tambahkan pukul berpapasannya. Waktu berangkat yang terakhir si Yuni ini berarti dia 06.15 tambah 30. 06.15 tambah 30 menit, baru kita tambahkan 24 menit ini tadi. Maka 06.45 ditambah 00.24, ketemunya adalah 07.09. Nah, ini adalah jika tipe soal 3 ketika berpapasan tapi waktu berangkatnya tidak bersamaan. Jadi kamu harus mencari dulu jarak yang tersisa dikurangi dengan waktu berangkat tadi, baru mencari lama perjalanannya, baru mencari waktu berpapasannya atau pukul berpapasannya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan tipe soal yang kedua tadi. Nah, semoga kalian nanti bisa memahami tipe soal 2 maupun tipe soal 3 ini. Kita lanjutkan untuk tipe soal yang keempat. Arman berangkat dari kota A menuju kota B. Ia berangkat pukul 07.25 dengan mengendarai sepeda motor yang berkecepatan 50 km per jam. 1 jam kemudian, Rahmat berangkat dari tempat yang sama di kota A menuju ke kota B dengan mengendarai mobil yang berkecepatan 70 km per jam. Rahmat akan menyusul Arman pada pukul, nah ini ada anak Arman berangkat dari A ke B, kemudian jam kemudian si Rahmat ini juga berangkat untuk menyusul si Arman. Nah, kira-kira si Arman ini karena dia lebih lambat 50 km, si Rahmat lebih cepat, kapan dia akan tersusul, akan tersalip. Nah, kita cari dulu lama perjalanannya. Jarak yang sudah ditempuh oleh Arman kemudian dibagi selisih kecepatan. Nah, ini
Arman berangkatnya kan kecepatannya 50, sudah berangkat selama 1 jam, 50 kali 1. Dan kecepatannya Rahmat 70 dikurangi kecepatannya Arman 50. Nah ini 50 dibagi 20, dapatnya 2,5 jam, 2 jam 30 menit. Baru setelah itu kita bisa melihat pukul menyusulnya. Waktu berangkat orang terakhir 1 jam setelah Arman berangkat ini baru ditambah lama perjalanan. Nah ini 0725 tambah 1 jam baru ditambah 2 jam 30 menit. Nah ketemunya 825 tambah 0230. Nah ini jam 10.55 tersusul oleh Rahmat si Arman itu. Nah caranya seperti ini untuk tipe soal yang nomor 4 atau menyusul. Nah jadi ini tadi sudah ada tentang soal kecepatan, ini udah ada yang termudah, berpapasan dengan berangkat jam yang sama, berpapasan dengan berangkat jamnya berbeda, kemudian menyusul. Nah kira-kira nanti yang akan keluar di nomor 12 yang tipe soal 1, 2, 3 atau 4. Nah kamu berharap saja yang kamu bisa. Kita lanjutkan soal nomor 13. Disajikan soal cerita tentang debit, siswa dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Nah kamu bisa hafalkan segitiga ini, segitiga isi DW. Isi itu volume, D itu debit, W itu waktu atau waktu, isi DW. Nah ketika kamu mau mencari isi atau volume, ini kamu tutupi saja isinya ini. Kamu tutupi, maka D kali W. Kalau kamu mencari debit, debitnya kamu tutupi, isi per waktu. Kamu ingin mencari waktu, tutupi saja, isi per debit. Nah seperti itu. Nah contoh soalnya, tipe soal 1, sebuah keran mengalirkan air selama 5 menit. Banyak air yang dapat ditampung adalah 70 liter. Debit aliran air keran tersebut adalah, kita mau mencari debit. Debit ditutupi, isi per waktu. Nah debit sama dengan isi per waktu. Nah isinya 70 liter, waktunya 5 menit, ketemunya 14 liter per menit. Mudah kan untuk tipe soal 1. Nah kita lihat tipe soal yang nomor 2, agak susah sedikit. Sebuah keran mengalirkan air selama 5 menit. Banyak air yang dapat ditampung adalah 70 liter. Debit aliran air keran tersebut adalah liter per jam. Nah sekarang diminta dalam bentuk liter per jam. Tapi soal tipe nomor 1 tadi adalah liter per menit. Nah kira-kira bedanya apa? Kita lihat saja. Cara mengerjakannya sama, isi per waktu, 70 liter per, nah ini 5 per 60 jam. Nah ini kan 5 menit. Nah 1 jam kan 60, dari 5 per 60. Nah sama dengan 7. Kalau dibagi pecahan, kan cara mengerjakannya adalah dikali kebalikannya, 60 per 5. 70 kali 60 nya baru dibagi 5. Nah kemudian 840 liter per jam. Nah ketemunya kan 4.200 dibagi 5, jadi 840 liter per jam. Nah ini bedanya seperti ini, ada di satuan waktunya ini harus diubah. Belum lagi nanti jika yang diubah adalah misalkan ini jadi cm kubik per liter, nanti yang diubah cm satuan isinya dulu. Nah jadi nanti tipe soal 1 yang biasa, tipe soal 2 itu adalah dengan mengubah satuan. Nah, mengubah satuannya itu yang agak sedikit membuat kamu harus berpikir, karena tidak mungkin langsung bisa diselesaikan. Harus diubah satuannya hingga jadi ketemu jawaban yang tepat. Tapi tidak apa-apa, semoga nanti kamu bisa menyelesaikan soal tentang debit tersebut. Kita lanjutkan lagi soal nomor 14. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang perbandingan. Nah, tipe soal 1, kita cari yang mudah dulu.
Perbandingan umur ayah dan paman adalah 5:4. Jika umur ayah adalah 35 tahun, maka umur paman adalah berapa tahun? Nah, di sini ada perbandingan umur ayah dan paman, ada umur ayah, dicari umur paman. Nah, kita tulis saja ayah, paman. Ayah tadi umurnya 5, paman itu 4. Ayah umurnya 35. 5 bisa jadi 35, itu dikali 7. Nah, 4 juga ikut saja dikali 7. Nanti akan ketemu 28. Jadi umur paman adalah 28 tahun. Jadi umur paman adalah 28 tahun. Kita lihat di tipe soal yang kedua. Perbandingan jumlah uang Andi dan uang Budi adalah 2:3. Jika jumlah uang mereka adalah Rp65.000, maka uang yang dimiliki Budi adalah, nah di sini kita tulis saja Andi sama Budi. Andi 2, Budinya 3. Kemudian yang diketahui adalah jumlah. Nah, 2 tambah 3 itu kan 5. Nah, uangnya jumlahnya 65.000. 5 bisa jadi 65.000 itu 5 kali berapa toh? Bisa jadi 65 kali 13. Nolnya ada 3, berarti 13.000. Uang yang dimiliki Budi, nah bapaknya itu Budi juga dikalikan 13.000. 3 kali 13.000 adalah 39.000. Ketemu kan? Mudah sekali sebenarnya untuk soal perbandingan ini. Tinggal di sini soalnya itu mintanya apa, tulis saja sesuai seperti ini. Jumlah ya tulis jumlah, selisih nanti tulis selisih. Kita lihat saja soal yang tipe ketiga. Tipe soal ketiga, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang perbandingan. Nah, ini masih tipe soal 3. Perbandingan kelereng Roni dan Indra adalah 3:7. Jika selisih kelereng mereka berdua adalah 28 butir, maka jumlah kelereng mereka berdua adalah berapa butir? Kita tulis saja Roni, Indra. Roninya 3, Indranya 7. Selisih, nah bukan punya Roni, bukan punya Indra. Kita tambah saja selisih 7 dan 3 itu selisihnya 4. 7 kurangi 3 4. Nah, kemudian jelas di soal selisihnya adalah 28 butir. Nah, 4 bisa menjadi 28 itu dikali 7. Kemudian yang ditanya adalah jumlah. Kita tulis saja jumlah. 3 tambah 7 jumlahnya adalah 10. Ikut saja kalikan 7. Berapa? 70. Jadi jumlah kelereng mereka berdua adalah 70 butir. Nanti kalau kalian kurang paham bisa kalian ulangi lagi. Kalian scroll ke depan lagi, ulangi lagi. Nanti scroll ke depan lagi, ulangi lagi. Seperti itu. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 15. Siswa dapat menentukan jarak pada peta jika diketahui jarak sebenarnya dan skala dari sebuah peta. Nah, ini mudah sekali. Sudah diketahui jarak sebenarnya dan skalanya. Nah, JP sama dengan skala, ini JS. JP sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kamu diminta untuk mencari jarak pada peta kan. Nah, ini skala kali jarak sebenarnya. Ini tutupi skala kali jarak sebenarnya. Contoh soalnya, sebuah peta memiliki skala 1:400.000. Jika jarak kota A ke kota B jaraknya 16 km, maka jarak kota A ke kota B di peta adalah, nah kuncinya jarak 16 km ini harus kamu ubah menjadi cm. Nah, kalau kilometer ke cm kamu tambah nolnya 5 saja. Cepat itu. Nah, kamu tambah nolnya 5. Nah, selesai. Ingat-ingat ya, kalau kilometer ke cm tambah nolnya 5. Nah, jarak di peta adalah skala kali jarak sebenarnya. 1/400.000. Nah, 1 dibagi 400.000 kali 1.600.000. Nah, ini tinggal nol-nolnya ini dihilangkan. 16 dibagi 4 cm. Ketemu. Mudah kan? Nah,
Jadi untuk skala itu kalau mau mencari jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Nah, kita lanjutkan nomor 16. Disajikan soal cerita tentang penarikan akar pangkat 3, siswa dapat menyelesaikan dengan benar. Nah, ini ada tipe soal 1. Sebuah kubus yang terbuat dari kawat memiliki volume 17.576 cm kubik. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kubus tersebut adalah. Nah, di sini kamu bisa mengingat-ingat ini Sasa 1 dan 1, Dude 2 dan 8, Tito 3 dan 7, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9, 0, 0. Jadi sebenarnya hanya perlu mengingat-ingat 28, 37, 82, 73. Yang lainnya kan sama, 1 ya 1, 4 ya 4, 5 ya 5, 6 ya 6, nah 9 ya 9, 0 ya 0. Nah, ini akar pangkat 3-nya. Ini kan seperti ini. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Kemudian depannya kita lingkari. Lalu kita cari berapa kali berapa yang bisa mendekati 17 tapi harus sama. Yaitu 2 kali 2 kali 2. 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 2 kali 2, 8. Kalau 3 kali 3 kali 3, 27. Sudah kelewatan kan? Nah, di sini harus sama. Setelah itu kita kurangi 17 kurangi 8, 9. Setelah itu 2 di sini kita tulis di atas ini. Nah, setelah itu kita lihat di sini anak-anak, di satuan terakhirnya ini 6. Kita lihat di sini 6. 6 itu 6 satuan 6, nanti di jawaban juga 6. Nah, ini kita pindah. 6 itu kita pindah ke sini. 6. Jadi jawabannya adalah 26. Tapi itu untuk satu loh, baru satu kawat. Nah, nanti kalau untuk banyak kawat, berarti kita ingat rusuk kubus itu ada sebanyak 12. Maka kita bisa tulis di sini panjang kawat sama dengan 12 dikali 6. 2 kali 26 sama dengan berapa coba? 12 kali 26. Ketemunya adalah 312. Jadi inilah jawaban dari ini soal ini. Kemudian untuk tipe soal 2, ini tipe soal 2 seharusnya. 2 kubus disusun bertumpuk memiliki volume 5488. Nah, kubusnya ini ditumpuk. Jadi ada 2 kubus yang bertumpuk. Nah, ditanyakan tinggi tumpukan kubus tersebut. Nah, ini adalah tinggi tumpukan kubus tersebut. Nah, volume 1 kubus kita cari 2 dulu. Kita cari dulu volume 1 kubus. Karena kita tidak bisa langsung akar pangkat 3 ini. Harus kita bagi 2 dulu karena di sini ada 2 kubus. 5488 dibagi 2, 2744. Baru seperti ini. 1, 2, 3, depannya kita lingkari. Berapa kali berapa yang bisa mendekati 2, yaitu 1 kali 1 kali 1. Kemudian satunya kita pindah ke sini. Kita lihat 4, maka kita lihat 4. Belakang 4, belakang jawaban juga 4. Nah, kita pindah sini. Harusnya 4 gitu.
Nah, itu tinggi tumpukan kubus R kali 2 karena ada 2. 14 kali 2 28. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, tadi kan ada sedikit kesalahan. Nah, jadi nanti kalau di sini ada 3 buah kubus, ya jangan langsung di akar pangkat 3, tapi cari dulu satu volume kubus dengan cara dibagi mungkin. Jadi seperti itu. Nanti kalau ada kubus yang hanya diisi setengahnya, ya dikalikan 2. Kalau ada 2 dibagi 2, kalau baru setengah ya kalikan 2 untuk jadi volume 1 kubus. Kalau sudah ketemu volume 1 kubus, baru lanjutkan dengan akar pangkat 3 ini. Caranya seperti ini. Kita lanjutkan nomor 17. Disajikan gambar bangun ruang balok lengkap beserta ukurannya. Siswa dapat menentukan volume bangun pada gambar dengan benar. Volume bangun di samping adalah volume balok itu mudah, panjang kali lebar kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi, PLT. Nah, jangan disingkat pelit ya. Tapi P kali lebar kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 6, lebarnya 3, tingginya 4. Tinggal dikalikan 72 cm persegi kubik karena 3. 1 2 3. Mudah kan? Panjang kali lebar kali tinggi. Nomor 17 sangat mudah. Susahnya adalah nanti kalau angkanya besar, misalnya di sini 26, di sini 13, di sini 24. Nah, kamu mengalikannya yang susah. Tapi untuk rumusnya hanya panjang kali lebar kali tinggi. Untuk nomor 18, sengaja Pak Irwan siapkan seperti ini. Nah, ini ada jaring-jaring kubus. Ada 11 nih. Nah, yang hijau dengan hijau ini adalah sisi-sisi yang berhadapan sesuai yang indikator ini. Mau model yang seperti apa sudah Pak Irwan siapkan. Ada 11 jaring-jaring kubus. Nah, biru dengan biru, merah dengan merah. Nah, ini kuncinya adalah sisi yang berhadapan itu tidak pernah jejer. Biasanya umumnya ini diselingi oleh satu kubus yang lain. Nah, ini kita lihat hijau, merah, hijau, biru, merah, biru, merah, hijau, merah. Ini juga sama. Biru, hijau, biru. Hijau, biru, hijau. Otomatis di sini berhadapan dengan sini, gitu kan? Jadi nanti caranya adalah pilih yang ada, misalnya yang paling susah ini. Nah, ini kan seperti ini. Yang ini dengan ini dulu. Nah, kemudian ingat, yang jejer nggak mungkin. Ini pasti beda. Otomatis ini nggak mungkin jejer ini nggak mungkin jejer ini pasti jejer ini. Jadi kuncinya nanti di jaring-jaring kubus adalah jangan milih yang jejer dengan yang jejer. Ini misalnya yang susah ini, yang seperti ini. Nah, ini nggak ada yang ini otomatis nggak jejer ini. Nah, ini nggak mungkin sama ini, nggak mungkin sama ini. Nah, ini. Nah, yang paling susah di sini nomor 7 ini sama nomor 6. Nah, nomor 6 masih ada ini. Nah, ini kena ini hijau dengan hijau, biru dengan biru. Ini merah otomatis sama ini. Nah, ini juga sama, gampang nih. Biru bukan biru, biru. Hijau bukan hijau, hijau. Nah, seperti itu kan. Nah, yang susah adalah di nomor 7, nomor 6 agak sedikit. Nomor 10 biru bukan biru, biru. Hijau bukan hijau, hijau. Seperti itu kan. Nah, ini yang nomor 7, silahkan diingat-ingat. Nah, ini kan kalau ini kita sebagai alas, ini sebelah sini, ini kan kepindah sini. Nah, ini ditarik ke sini. Ini ke sini otomatis dengan ini. Nah, ini otomatis jadi tutupnya seperti itu. Nah, ini untuk nomor 18 adalah menentukan pasangan sisi-sisi yang berhadapan. Nanti jadi pasti diminta untuk semuanya atau salah satunya. Semoga nanti kalian bisa menyelesaikan soal tentang jaring kubus ini. Dan kita lanjutkan nomor 19.
penjumlahan bilangan bulat yang sama atau sejenis dulu, kita yang mudah dulu. Contoh, misalkan 234 tambah 125. Nah, ini kita tinggal jumlahkan saja. Kemudian jika negatif ditambah negatif, ya jumlahkan saja. Tapi hasilnya ikut negatif. Jadi kalau sama bilangan bulat itu, kalau positif ditambah positif ya tinggal dijumlahkan saja. Kemudian kalau negatif dengan negatif tinggal jumlahkan saja, ikut hasilnya negatif. Mudah kan? Nah, yang agak susah itu di sini, di penjumlahan bilangan bulat yang berbeda, karena ini lebih unik. Nah, ini kan positif ditambah negatif ditambah negatif. Kita lihat. Nah, ini sama dengan positif ditambah negatif. Nah, cara mengerjakannya itu unik, malah dikurangi. Loh, penjumlahan tapi mengerjakannya malah dikurangi. Nah, itu uniknya bilangan bulat. Ketika bilangan positif ditambah bilangan negatif atau bilangan negatif ditambah positif, intinya kalau beda penjumlahan bilangan bulat yang berbeda, positif ketemu negatif atau negatif ketemu positif, cara mengerjakannya adalah dikurangi, yang besar kurangi yang kecil. Jadi nanti yang besar itu angkanya yang besar, ini kan angkanya 234, ini lebih besar, kurangi yang kecil ini 125. Nah, ketemunya 109. Nah, ini kita tulis di sini 109 karena ini ikut siapa? Jawabannya ikut yang besar. Yang besar adalah yang positif. Ini ikut positif. Baru ditambah negatif 203. Nah, ini positif ditambah negatif. Cara mengerjakannya sama, dikurangi. Tapi yang mana? Yang besar kurangi yang kecil. Nah, ketemunya 94. Sama dengan 94. Tapi ikut yang besar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Belum paham? Nah, kita ulangi. Nah, ketika bilangan positif ketemu negatif dijumlahkan, cara mengerjakannya adalah malah dikurangi. 4 kurangi 5 itu tidak bisa, ini jadi 9, 3, ini 2 kurangi 2, 0. Ini 2 kurangi 1, 1. Nah, kita tulis di sini. Positif ditambah negatif, cara mengerjakannya malah dikurangi. Yang besar dikurangi yang kecil. 203 kurangi 109. Ketemunya 94. Nah, hasilnya ikut yang besar. Ini yang positif lebih kecil. Berarti negatif 94. Jadi seperti itu penjumlahan bilangan bulat itu. Ketika positif ketemu negatif, katanya penjumlahan, cara mengerjakannya malah dikurangi. Kita carikan selisihnya. Nah, karena tentu kalian ingat bahwa bilangan bulat negatif itu di sebelah kiri 0, kemudian bilangan bulat positif itu di sebelah kanan 0. Jadi ketika ditambah maka harus mencari selisihnya itu. Kita lanjut untuk yang pengurangan bilangan bulat negatif. Kita coba dari pengurangan bilangan bulat yang sama atau sejenis dulu. Misalkan positif dikurangi positif. Nah, di sini yang depan lebih besar daripada yang mengurangi, maka tinggal kurangi saja seperti biasa. 109. Kemudian ini negatif dikurangi negatif. Ternyata jadi ribet di sini. Karena di sini malah jadi penjumlahan. Nah, ini jadi penjumlahan. Negatif ketemu negatif, ini jadi tambah. Negatif 234 tambah 125. Nah, ingat, negatif ketemu positif ditambah, cara mengerjakannya dikurangi. Jadi sama dengan 234 kurangi 125, hasilnya 109. Tapi hasilnya ikut yang negatif. Kemudian di depan lebih kecil, yang belakang lebih besar. Nah, ini juga yang besar dikurangi yang kecil. Ini negatif. Karena ini juga bisa diubah menjadi seperti ini.
negatif 234 ditambah 125. Jadi ini itu bentuknya sama dengan ini. Kemudian ini juga negatif 125 ditambah 234. Nah, bisa juga sama dengan ini. Hasilnya adalah 109. Nah, ini. Kemudian yang paling susah di sini. Disajikan soal siswa mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat negatif dengan tepat jika pengurangan bilangan bulat yang berbeda. Nah, kalau tadi penjumlahan itu cara mengerjakannya malah dikurangi. Nah, kalau pengurangan ini malah ditambah, gantian, kebalikannya. Nah, ini cara mengerjakannya. Negatif 122 dikurangi 234. Ini kan negatif dikurangi positif. Nah, cara mengerjakannya malah ditambah. Nih, 122 tambah 234. 356. Tapi negatif. Kemudian negatif terus ini dikurangi negatif. Nah, malah jadi seperti ini. Dikurangi karena ini ditambah negatif 356 ditambah 203. Nah, ini 153 hasilnya ikut yang besar. Nah, ini hasilnya ikut yang besar 153 tapi negatif. Jadi seperti itu anak-anak. Untuk bilangan bulat itu kalau penjumlahan itu malah cara mengerjakannya dikurangi, yang besar kurangi yang kecil. Tapi kalau pengurangan, cara mengerjakannya malah ditambah. Itu uniknya operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk nomor 21 sampai 40 nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Nah, semoga penjelasan di nomor 1 sampai 20 tadi bisa kalian terima dan semoga kalian nanti sukses dalam ujian sekolah tahun 2020-2021. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.